Namaku Anton. Aku adalah seorang satpam di perusahaan ini. Aku bekerja baru 3 bulan di sini. Selama 3 bulan, aku baru kali ini melihat bos di perusahaan ini. Ternyata ia adalah seorang wanita yang bernama Rita. Umurnya kurang lebih 30 tahun. Namun dia masih single. Ia orangnya baik kepada bawahan, namun tetap disegani di perusahaan ini. Ia cantik tapi belum ada pasangan. Ya, bisa jadi ia belum menemukan seseorang yang sesuai kriterianya. Aku tidak tahu dengan diri ini. Setiap ketemu dengannya, jantung ini berdebar sangat kencang. Aku kagum kepadanya. Aku ingin kenal lebih jauh dengannya, tapi bagaimana caranya? Sedangkan aku hanya seorang satpam di sini, bukan seorang karyawan yang bisa berinteraksi langsung dengannya. Untuk menyapa aja mulut ini terasa tidak bisa dibuka, apalagi untuk bicara langsung berduaan dengannya. Kadang aku hanya menghayal saja. Hingga suatu hari aku mendapatkan nomor handphonenya, sesuatu yang ku cari-cari selama ini, agar aku bisa mengenalnya lebih jauh. Waktu itu ponselku berdering dan kulihat nomor baru melakukan panggilan. Awalnya aku tidak tahu itu siapa. Setelah aku angkat, ternyata itu bosku. Ia meminta aku untuk menjemputnya di sebuah bengkel karena mobilnya mengalami kerusakan. Setelah sampai di sana, aku jemput Rita dengan motorku. Jantung ini terasa berdebar dan seakan-akan tak percaya kalau orang yang selama ini kuidamkan telah duduk di boncenganku. Aku pun meminta ia untuk pegangan agar tidak terjatuh. Tiba-tiba ada seekor kucing berlari menyeberang jalan. Seketika itu aku mengerem mendadak dan Rita pun tak sengaja memelukku. Sungguh itu hal yang tak mungkin bisa kulupakan. Dari saat itu aku sudah mulai dekat dengan Rita. Aku sering chat dengannya walau tak semua chatku dibalasnya. Tapi aku sudah merasa cukup senang. Hingga suatu ketika aku pernah bertanya kepadanya melalui chat WhatsApp, kenapa sampai saat ini ia masih belum memiliki pendamping. Ia pun menjawab kalau tak ada orang yang mau mendekatinya. Aku pun memberanikan diri untuk merayu dan memujinya. Namun aku masih belum berani mengatakan perasaanku yang sesungguhnya, karena aku masih belum siap untuk ditolak. Karena menemukan Rita seorang bos mau denganku yang tak punya jabatan apa-apa di sini. Aku pun menumpang hidup dari gaji yang ia berikan. Suatu ketika, ada seorang tamu yang ingin bertemu dengan bosku Rita. Aku pun mempersilahkan duduk untuk menunggu. Tak lupa, aku tanya nama dan keperluannya datang ke sini. Namanya Pak Budi. Ia ingin menjalin kerjasama di perusahaan ini. Aku pun segera izin meninggalkannya untuk melapor terlebih dahulu dengan Rita. Ku ketuk 2 kali dan langsung ku dorong pintu di ruangan bos. Mata ini tak sengaja melihat sesuatu yang tak seharusnya aku tahu. Selama ini aku tak pernah menyangka kalau bosku mencintai sekretarisnya yang juga wanita. Mereka terkejut saat berciuman. Aku hanya bisa terdiam dan membisu sejenak. Sekretarisnya pun pergi berlalu begitu saja. Rita pun masih terlihat kaku dan ia tak berkata apa-apa. Kemudian aku memulai percakapan kalau ada seseorang ingin bertemu dengannya.
Namanya Pak Budi. Rita mempersilahkan aku untuk membawa orang itu. Sambil berjalan ke depan, pikiranku sudah bercampur aduk. Orang yang selama ini kuidamkan ternyata begitu. Hari pun berlalu hingga malam. Aku tidak kirim pesan WhatsApp seperti biasa kepada Rita, karena aku sudah merasa tak mungkin untuk bisa lebih dekat dengannya. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata Rita meneleponku dan berkata kalau yang aku lihat itu tidaklah seperti yang aku kira. Ia berusaha terus meyakinkanku dan ia meminta untuk aku merasakan itu semua. Seminggu berlalu. Setelah kejadian itu, kayaknya dunia terasa terbalik. Yang dulunya aku chat dia duluan, kini berbalik Rita yang selalu chat aku duluan. Malam ini ia memintaku untuk menemaninya jalan keluar mencari udara segar. Aku tak tahu kenapa ia berubah drastis kepadaku. Apa karena ia takut rahasianya aku bocorkan kepada orang lain? Kami pun makan malam bersama. Dan di situ Rita kembali membahas masalah yang di kantor waktu itu. Aku pun jujur kepadanya kalau wanita yang selama ini kuidamkan ternyata tidak normal. Emosiku tak kontrol di malam itu, hingga mulut ini tak kuasa menahan ucapan. Seketika itu kami saling diam membisu 1000 kata. Setelah makan malam, Rita pun membawaku ke sebuah hotel. Awalnya aku tak tahu mau ngapain. Ternyata ia melepaskan semua dan berkata, "Aku ini normal, lakukan apa yang ingin kamu lakukan selama ini. Kamu salah menuduhku." Setelah semua dilepaskannya, aku pun tak tahan menahan sesuatu yang menjadi keinginanku selama ini. Malam ini terjadilah kenangan yang tak mungkin bisa kulupakan. Aku dan Rita telah menyatu, hingga akhirnya aku terbangun di pagi hari. Aku masih belum percaya apa yang telah kami lakukan di malam itu. Aku lihat senyuman manis Rita di pagi ini membuatku merasa nyaman. Apakah ini yang namanya cinta sejati? Ataukah ini yang hanya perasaan saja yang berlebihan? Seminggu setelah itu, aku pun menyatakan cinta kepada Rita. Aku ingin sungguh-sungguh menjalin hubungan ini dengan serius. Namun, Rita menolakku. "Apakah kamu mempunyai cowok lain? Atau ini karena sekretarismu?" ucapku kepadanya dengan perasaan kesal. Ia hanya menjawab dengan senyuman, membuat hati ini semakin jengkel padanya. Aku coba mendesaknya untuk bicara apa alasan menolak cintaku. Ia pun menjawab, "Apa itu cinta? Yang kamu cari hanya status pacaran. Sedangkan aku memberikan tubuhku kapan saja yang kau inginkan." Sampai sekarang aku tak mengerti dengan hubungan kami ini. Yang orang lain tahu Rita adalah bosku, dan aku hanyalah satpam yang selalu mengawalnya pergi kemanapun ia mau. Apakah ia malu kalau orang lain tahu ia telah menjalin hubungan denganku? Karena rasa penasaranku berlebihan itu yang memicu aku untuk nekat. Dan hari itu kebetulan Rita sedang tidak ada di kantor. Aku lebih leluasa di ruangannya. Aku coba mencari sesuatu yang mungkin bisa menjawab rasa penasaranku. Aku menemukan foto seorang laki-laki bersamanya. Entah itu siapa, aku tak tahu. Aku coba ambil ponselku dan mengambil gambar foto itu agar nanti bisa menjadi bukti. Aku pun meneruskan pencarian karena rasa penasaranku yang semakin dalam.
Keesokan harinya setelah kami mantap-mantap di sebuah hotel, aku pun membicarakan tentang foto yang ia simpan di ruangannya. Ia pun menjelaskan kalau itu foto mantannya dulu. Aku pun merasa tak nyaman dengan foto itu. Aku meminta ia membuangnya. Namun, ia tak mau untuk membuangnya karena itu kenangan terakhir yang ia miliki. Malam itu kami bertengkar hebat, hingga akhirnya Rita mengeluarkan kata-kata yang membuatku sakit hati. Ia berkata, "Kamu tidak tahu diri. Kamu siapa? Kamu udah lancang masuk ke ruanganku tanpa izin. Kini kamu ingin mengaturku." Dengan perasaan kecewa, aku langsung keluar dari kamar hotel itu dan aku mencari taksi untuk pulang ke rumah. Karena malam itu aku ikut mobilnya, dengan perasaan kecewa hatiku berkata-kata, "Aku tak akan lagi memaksamu untuk mengikuti keinginanku. Akan kubawa jauh rasa cinta ini." Sesampai di rumah, mata ini tak bisa langsung terpejam. Aku coba memutar kembali ingatanku, apa yang sudah aku lakukan. Dan sekarang aku menyadari ini semua salahku. Aku terlalu egois, aku terlalu kasar. Aku tak bisa mengambil keputusan dengan tenang. Dan besok di kantor, aku akan menemuinya. Aku akan meminta maaf kepadanya dan mengakui ini semua salahku. Aku akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mata ini masih sulit untuk pejamkan. Pikiranku terus ke sana. Aku terus membayangkan Rita. Aku mengkhawatirkannya. Pagi harinya, aku pun mengetuk pintu di ruangan Rita. Aku pun dipersilahkan masuk, tapi yang ada hanya sekretarisnya. Aku coba bertanya di mana Rita, bos kita. Dia pun menjawab, "Bos sedang keluar kota. Selama 1 bulan ini aku yang menggantikannya," ucap sekretaris itu. Aku pun langsung mengambil ponselku untuk menelpon Rita. Namun tidak bisa terhubung. Aku tahu ya pasti masih marah padaku. Tiba-tiba sekretaris itu bicara padaku, "Silakan duduk dulu. Ada sesuatu yang penting untuk kubicarakan padamu." Aku pun langsung duduk. "Kamu sadar nggak? Selama ini kamu sedang diuji oleh bos. Pantaskah untuk menjadi pendampingnya?" Aku pun terdiam mendengarkan ucapan sekretaris itu. "Yang kamu lihat saat itu aku berciuman dengannya, itu sudah kami atur sedemikian rupa. Itu semua bertujuan. Bisakah mulut kamu menjaga rahasia dan apabila sampai ada yang tahu, itu pasti karena kamu. Dan sampai saat ini tidak ada karyawan satupun yang tahu. Artinya kamu lulus dalam ujian itu. Dan apakah kamu lebih mempercayai ucapannya daripada yang kamu lihat?" Aku pun menundukkan kepala dan tak sengaja air mata ini menetes. Sekretaris itu pun melanjutkan bicaranya. "Foto itu memang sengaja ia simpan. Dan ia bilang itu foto mantannya. Yang sebenarnya itu foto kakaknya yang ada di luar negeri saat ini. Ia hanya mencoba kedewasaan kamu. Ternyata kamu begitu mudah mengambil keputusan dan egois. Sekarang aku tak hanya kehilangan Della, namun aku juga kehilangan pekerjaanku di perusahaan itu.